Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mencoba mereview ya Blastrodon karena ada request, Bang minta tolong Blastrodon, requestin sudah 3 hari ya. Ya ini bisa dipakai buat nyelesain dengguannya era saga di Linnaeus and Cyberus ya. Blastrodon dia termasuk Saurian dan hanya memiliki elemen satu saja. Ini masih bagus sekali, kenapa ya, memang eranya masih baru ya, speednya masih tinggi. Coba kalian lihat speednya itu berapa, 17.000 ya. Ini soalnya tak pasang level 3 ya. Kenapa level 3? Karena nanti kalau dicopot biar nggak bayar ya, nggak bayar gems tapi bayar gold. Tapi tak pakai sementara di Dengwon era saga, lumayan ya, bisa memberikan kontribusi. Blastrodon eranya feral yang masih sekarang berjalan ya. Untuk era feral sendiri itu speednya sekitar 15.000 sampai 16.000 ya. Nah, untuk trade-nya ini termasuk bagus sekali karena Blastrodon ini termasuk attacker ya. Attacker yang dapat ekstra giliran juga, dia ngandalin seperti itu. Ini untuk trade-nya dia memiliki 2 trade yang bisa dibilang trade terbaik buat era sekarang ya. Era feral itu masih termasuk bagus, yang trade-nya kebal dari tortur sama SC self area.g. Kalau untuk cooldown immunity ini lumayan ya, sedang-sedang di tengah ini, lumayan berguna ya. Nah, kebal dari tortur ini untuk R0 ataupun teman-teman bilangnya baru level 100, belum di rank up sama sekali ya, baru netesin jadi telur ya. Kalau untuk bentuknya ya saya bilang bagus, waktu di sini biasa aja, tapi waktu di habitat ini bagus dia. Nah ini ya, seperti zaman dulu waktu keluarnya ini game 2014 2013 itu ya. Jadi dulu itu gamenya banyak-banyak yang kayak dinosaurus, belum banyak yang kayak orang-orang jalan gitu, nggak banyak kayak gitu. Jadi banyak yang kayak dinosaurus ya. Blastrodon kebal dari tortur untuk trade pertama. Jadi dia akan kebal seperti Burn, Ignite, Poison Blade, Nightmare, Quicksand, Drowned, Sunburn, Shock, Nanovarius, Electrified, dan juga Repetance dan juga Curse. Itu semuanya termasuk efek tortur ya. Itu bagus sekali, dia akan kebal seperti itu. Karena sekarang kalau dikasih pilihan kebal dari tortur ataupun kebal dari kontrol, Bang, yang terbaik tetap kebal dari tortur ya. Dia akan hidup lebih lama ya, seperti itu. Nah, kalau untuk R1 ataupun bisa dibilang 110 teman-teman bilangnya ya, level 110 sampai 126 dapatnya adalah cooldown immunity. Kalian tahu nggak kalau ada support yang bisa mengaktifkan cooldown seperti skill-skillnya? Contoh, skill Blastrodon yang pertama memiliki cooldown 2 giliran. Skill keduanya bisa cooldownnya 1, skill ketiganya cooldownnya 2, skill keempatnya cooldownnya 1. Jadi ini kalau diaktifkan semuanya cooldownnya, dia nggak bisa ambil skill sama sekali, jadi cuma bisa recharge stamina. Itu kurang banget ya. Jadi ada juga monster yang bisa aktifin cooldown. Contohnya apa, Bang? Support yang bisa ngaktifin cooldown musuh itu bisa kalian matproof, itu juga bisa seingatku ya. Matproof coba di mana? Kalau kalian belum tahu ya, skill yang bisa ngaktifin cooldown itu seperti apa? Nah, tempatnya di sini ternyata, di sampingnya. Nah, skill dia memberikan kerusakan moderate berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu cooldown semua musuh, skill cooldown ya, diaktifkan. Jadi kalau skillnya itu overpower, bagus ya, bagus efeknya, cooldownnya semakin besar seperti ini. Skill keempat ini kan bagus, jadi cooldownnya 4. Kalau gini diaktifkan nggak bisa dipakai kan. Nah itu adalah cooldown ya. Jadi dia kebal seperti itu. Skillnya nggak bisa diaktifkan oleh musuh ya, nggak bisa deaktifkan, nggak bisa dimatikan oleh musuh ya. Cooldownnya nggak bisa diaktifkan. Ini kebal dari seperti itu, kebal dari cooldown aktivasi ya, seperti itu. Nah kalau untuk SC yang ketiga ini menurut saya yang bagus ya, penambahan bagus dari tortur. Kenapa? SC self area.g ini dia akan kebal dari pukulan musuh yang bertipe multiple enemies ataupun untuk semua musuh selama 2 kali pukulan, yaitu dia bisa nyetak 2 kali. Contoh si Blastrodon dipukul musuh dengan skill seperti ini,
multiple enemies ya, dipukul, Blast Trojan dipukul seperti skill itu. Dia itu kerusakan nggak ada yang masuk, efek tortur, efek kontrol, dan juga efek debuff nggak ada yang masuk. Dia hanya masuk untuk skill kalau dipukul dengan one enemy atau seperti ini untuk satu musuh ya. Sebentar, fugitifnya ada di area. Saya harus ke fugitif sekarang soalnya ada event bounty ya. Sebentar, nanti tak lanjut lagi biar ditemuin dulu. Stamina saya tinggal segini bang. Aduh, kepencet pula. Kenapa lah saya mencet kayak gitu? Alhamdulillah merah. Jadi nambah cel saya, bounty saya. Langsung gaskan ya. Tadi 3 kepencet 1 dapat malah. Dapat berapa? Enggak, tolong hardenetnya. Aduh, hardenetnya enggak ditaruh di cam. Ini bisa ngekill enggak ya? Darahnya itu loh, tebelnya itu 4B darahnya. Nggak dapat apa-apa, 130M doang, dikit ya. Entah ini yang terakhir bisa nggak? Minta tolong bisa. Cam konstruktornya kasih hater, demon hater dapat. Aduh, nggak dapat triple damage tapi 787M. Ya lumayan ya. Saya nomor 2 bang. Nomor 2, ada yang lebih hebat lagi. Sekali pukul bisa dapat banyak dia. Mohon maaf tak cepetin ya, soalnya saya cepet-cepetan sama musuhnya. Aduh, cuma 70M triple damage-nya. Nggak ada 700M ini malah turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua. Semoga bisa ngambil ya. Ayo, hardened hater. Aduh, nggak dikasih haternya, duelernya dari sini. 84.000. Diambil nggak sama dia? Dia berapa? 200.000. Coba lihat itu diambil nggak? Kalau nggak diambil nanti beli stamina nggak apa-apa ya. Kalau diambil ini berkurang sedikit berarti ya, 208. Ingat-ingat, kalau naik berarti nanti diambil. Dia masih punya stamina, nyimpen stamina. Kalau nggak nyimpen stamina habis ya. Nanti beli stamina buat ngekill si ini sendiri. Biar saya nggak ambil dia, biar berpikir kalau stamina aku habis ya. Bisa nggak? Rp208.000. Ini aku nggak ngekill nggak apa-apa bang harusnya. Cuman kan tadi saya udah, ini kalau nggak ngekill kan masih urutan kedua kan, masih banyak rewardnya. Dia masih punya nggak, stamina nggak? Biarin dulu. Siapa tahu dia masih punya stamina, nanti saya malah dibegal ya. Tinggal dikit malah diambil dia nanti. Soalnya masih 10 menit stamina saya. Sabar. Nggak ngambil. Kalau nggak ngambil tak ambil ini. Sabar dulu. Kemana? Kenapa nggak nambah dia? Biar dikira habis ya. Biar dikira bounty stamina saya habis. Ini kalau tambah berapa harganya? 20. Kayaknya tambah nggak apa ini. Kayaknya tambah stamina boleh nih. Dia lama. Si lama dah. Sabar dulu mainnya, main sabar dulu. Dia masih bisa nambah soalnya. Darahnya segini, biarin. Dia nambah gak? Saya bisa ngekill kalau beli stamina kayaknya. Soalnya nggak ada yang pas pak dari tadi.
nggak sampai BB-an, biasanya sampai 2B lebih. Apa minta diganti pindah tempat ya nggak tahu ya. Coba camnya taruh di tengah ya. Ini kalau saya beli 20 gems juga nggak apa-apa. Beli ya. Dia kayaknya udah nggak punya itu. Ya, beli 20 gems. Tak cepetin ini ya, soalnya nanti kalau kecepetan dibegal nanti repot. Bisa nggak? Jangan sampai dibegal dong. Aduh, fugitifnya mati. Kena saya apa enggak itu? Udah terlanjur beli saya. Enggak kena saya kan? Ya itu, kalau beli ya kayak gini, resikonya kayak gitu ya. 20 gems hilang, dibegal sama musuhnya. Kurang ajar Furious naik. Beli stamina 20 gems malah dibegal. Ya kayak gitu memang mainnya. Harusnya nggak usah beli ya. Main sabar. Dia nungguin saya. Dia tahu kalau saya nungguin berarti tadi. Padahal udah tak kira habis stamina dia. Ya wis, nggak apa-apa ya. Lanjut. Ini boleh ditaruh di mana ya? Masih ke bawah. Saya pinginnya ke sini. Nggak ada apa-apa. Udah biarin 4 ya. Biarin 4. Ada bounty shop. Bisa beli 2 kali. Urutan kedua itu masih worth it saja ya. Nah, udah habis ya. Udah habis karena token kristalnya udah habis. Saya udah beli 25 kali. Berarti tinggal di all in di sini ya, di Johanter Bin Hunter. Nah, lanjut lagi. Blastrodon sampai mana tadi? Blastrodon dari self area.g ya. Jadi dia itu kebal dari pukulan musuh yang bertipe multiple enemy selama 2 kali. Setelah itu tetap saja kena ya. Nah, sekarang lanjut ke skill. Kalau untuk skill 1, 2, 3, 4 saya bahas di denguan sekalian diuji coba ya. Nah, ini nanti tak bahas di mana ya, di denguan sekalian diuji coba. Kalau special skill ya, Jurassic Devastation, dia ngilangin semua efek positif musuh. Contoh efek positif musuh yang dimiliki itu seperti evasion yang nggak bisa dipukul oleh musuh sama sekali. Dia mengabaikan seperti itu. Jadi kebal dari kontrol, kebal dari tortur, kebal dari apapun itu evasion ya selama 1 giliran. Nah, itu kan repot, nggak bisa diapa-apain. Terus ada juga skill seperti space time, nggak bisa dikasih kerusakan tapi bisa diberikan efek debuff, kontrol dan juga tortur ya. Dia hanya bisa diberikan efek itu. Kalau kerusakan nggak ada yang masuk, itu space time. Ataupun efek regenerasi yang bisa nyembuhin darah, ataupun double damage, triple damage, boost damage. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu semuanya dihilangkan. Setelah dihilangkan baru diberikan kerusakan ya, biar bisa dipukul. Kerusakannya ini nggak nanggung-nanggung, dia besar, very heavy. Very heavy itu urutan 3,5. Karena kita ngebahas attacker, harus paham untuk urutan kerusakan. Itu ada 5 dari yang terkecil dulu ya. Yang pertama adalah low, itu paling kecil. Kedua adalah moderate. Ketiga adalah heavy ya. Itu urutan ketiga bisa dibilang sedang. Dan keempat adalah massive. Yang kelima adalah instant. Instant itu instant kill sekali pukul ya. Nah, kalau ini very heavy itu harusnya urutan ketiga ya. Hanya saja ada very-nya, berarti mendekati ke besar, sedang mendekati ke besar. Kalau dihitung dengan angka 3,5 hitungannya urutannya ya. Berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek ignition dan bleeding, dimana ignition ini bisa memberikan kerusakan 10% ya dari total darah. Berelemen api, kalau musuhnya lemah terhadap elemen api maka bukan 10% lagi tapi 25%. Contohnya musuhnya berelemen natur, karena natur lemah terhadap elemen api. Ignition ini elemen api ya. Nah, kalau bleeding ini elemennya nggak punya weakness dan nggak punya strongest. Jadi dia itu pure asli pukulan fisik ya. Seperti dipukul ya berarti fisik ya, physical. Kalau gambarnya itu seperti cakar kayak gini ya. Untuk elemen fisik itu ya, nah ini physical damage.
elemen fisikal kerusakannya sebesar 10% waktu musuh mau ambil giliran. Dan juga ini mempunyai pasif sendiri. Bleeding yaitu menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Contohnya, musuh yang terkena bleeding memberikan kerusakan sebesar 1M, maka 1M dikurangin 20% yaitu cuma 800k. Itu adalah pasif dari bleeding. Ya, ini bisa dibilang bagus karena dia attacker ya. Dan skill ultimate-nya itu pure attacker. Gak ada supportnya, gak ada kontrolnya, dan gak ada tankernya sama sekali. Ini bagus sekali. Kalau untuk reliknya ini tak sarankan memakai seperti ini, Elvira Swords. Kenapa bang harus pakai ini? Ini karena bisa di craft, bukan eksklusif ya. Jadi semua teman-teman kita itu pasti bisa. Itu kegunaannya apa? Khusus skill 3 tak terangin sekarang, bukan di denguan. Kalau untuk selain skill 3 tak terangin di denguan, sekalian diuji coba ya, tak jelaskan di sana. Nah, untuk Elvira Swords skill 3 memberikan kerusakan heavy urutan ketiga ya, berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu semua musuh diberikan efek burning. Burning sama ignition sama, gak ada bedanya. Hanya saja yang bisa membedakan ignition ini 2 giliran, kalau ini untuk burning 4 giliran seperti itu. Jadi lebih baik burning ya. Nah, kalau reliknya memakai tadi apa namanya tadi, Elvira Swords ya, pakai Elvira Swords, dia kalau pakai skill ketiga bukan hanya burning yang torturnya, jadi ketambahan tortur satu lagi yaitu repetance ya. Jadi sekali pukul nanti Blast Rodon bisa memberikan 2 efek tortur. Contohnya itu syarat reliknya harus aktif ketika waktu Blast Rodon memberikan kerusakan ke musuh ya, memberikan kerusakan ke musuh dan musuhnya itu darahnya di atas 50%, maka memberikan efek repetance ya. Repetance itu sama seperti burning ya, dia juga sama-sama tortur ya. Itu bagus ya. Nah, kalau untuk relik kedua tak sarankan memakai, bisa seperti ini ya. Ini dia waktu dipukul ya, dipukul musuh dia bisa memberikan memberikan pengurangan stamina untuk musuhnya ya, untuk semua musuh. Jadi waktu dia dipukul dan jika darahnya Blast Rodon di bawah 50%, maka staminanya semua musuh itu dikurangin ya. Dan juga setelah Blast Rodon mukul ataupun membunuh salah satu monster musuh, contoh karena kita bawa 3 sama 3 monster ya, Blast Rodon bisa memukul musuh dan salah satunya mati. Semua yang masih hidup itu diberikan efek tortur, yaitu torturnya random ataupun acak. Itu adalah efek dari relik yang kedua. Namanya apa bang reliknya? Namanya adalah Volcani Trap, jebakan ya. Kalau untuk rune ini tak sarankan memakai seperti ini ya. Untuk runnya di mana runnya? Nah, untuk levelnya terserah kalian ya. Nah, ini karena saya cuma ada ini. Kalau untuk di mutato pakai yang paling atas ini 2 biji, 2 ya, 2 pure and life 2 biji. Kalau nggak di mutato pakai yang ini. Nah, terus yang satunya pakai apa bang? Kan ada 3 slot, yang satunya pakai seperti ini, speed and life yang paling atas. Kalau di mutato levelnya terserah semuanya. Kalau untuk yang tidak mutato pakainya seperti ini ya. Itu yang terbaik menurut saya untuk Blast Rodon. Nah, langsung saja lanjut ke sini ya. Blast Rodon langsung saja dicoba di mana Blast Rodonnya. Ini mau tak pakai nyelesain misi ya, atau ya bisa dibilang misi denguannya era saga Ancestor, Linnaeus, and Cerberus. Saya mau pakai Blast Rodon karena ya memang masih bagus. Ini tak rank up mungkin sampai level R3 saja, mungkin 130 saja mungkin ya. Langsung saja saya recharge, nggak terlalu jauh karena Blast Rodon eranya masih baru ya, speednya masih tinggi, masih hangat. Skill 1 dia memberikan penyembuhan darah sebesar 20% untuk semua rekan tim. Ini kurang bagus karena dia attacker ya. Seharusnya skill seperti ini dimiliki oleh support. Sangat-sangat bagus kalau skill seperti ini dimiliki support. Kenapa? Dia bisa nyembuhin darah dan memiliki hydrophobic shield. Kalau untuk hydro ini
ya. Dimana untuk Blastrodon ya memang bagus karena memang Blastrodon ini elemennya api, dia lemah terhadap air. Tahu sendiri api kalau disiram air maka apinya padam ya. Kalau dia dipukul oleh elemen air maka kerusakannya akan bertambah 2 kali lipat. Makanya itu nanti dia akan mati paling awal kalau Blastrodon bertemu dengan attacker berelemen air ya. Dia lemah terhadap elemen air. Hydrophobic ini fungsinya apa? Dia hanya bisa dipukul oleh musuh dengan elemen air. Selain dari air, maka dia akan kebal. Contohnya, hydrophobic tak taruh di semua rekan tim. Kan ini memang untuk semua rekan tim selama 1 giliran. Kalau dipukul musuh berelemennya selain air, maka kerusakannya nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk sekali. Hanya saja kalian harus paham, hydrophobic hanya kebal dari kerusakan, bukan kebal dari tortur, efek debuff, dan kontrol. Jadi kalau skill musuh mempunyai itu tetap saja masuk ya. Tortur tetap masuk. Skill kedua, dia memberikan efek ignition untuk musuh, setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Udah gitu saja. Ini tanpa kerusakan. Ignition itu tadi sama seperti special skill. Skill keempat, dia memberikan kerusakan instan. Nah ini tadi saya bilang untuk urutan kerusakan itu ada 5, dan ini adalah urutan kerusakan yang paling tinggi, instant kill. Ini kalau Blastrodon kalian pasang 3 biji rune penambahan kerusakan, itu sekali pukul musuhnya bisa langsung hilang ya, instan ya. Instan itu urutan kerusakan paling besar ya. Berelemen api untuk 1 musuh. Setelah itu musuhnya diberikan efek ignition. Nah seperti itu, bagus lah ya, karena kerusakannya besar. Nah skill ketiga bentuknya seperti ini. Nah, dia ceker-ceker kakinya ya, baru kayak gitu. Buat yang mau memberikan kritik dan saran ataupun mau memberikan lain-lain ya, terserah ya, atau mau tanya-tanya silahkan ya. Saya setiap hari live sehabis maghrib sampai jam 10-an ya. Apalagi sekarang ada event bounty, lagi kejar-kejaran apa namanya, fugitive kill ya. Nanti saya mainkan di sana juga. Tadi hilang 20 gems, cuman saya masih bisa dibilang plus banyak. Karena kemarin itu saya cuma 130 gems modal saya. Seingatku sekitar 130 sampai 150 gems. Dan sekarang sudah jadi 274. Itu sudah tak pakai di Treasure Cafe 1 kali sampai room 30, kena trap 3 kali. Terus saya buat buka slot untuk rune, untuk monster-monster yang saya pakai di Cavern of Assassin, itu rune-nya tak bukain semuanya ya. Bayar 13 gem, bayar gitu. Ini tadi sampai 400 berapa gitu, 476 sekitaran ya. Dan sekarang tinggal segini karena memang tak pakai untuk buka slot rune ya. Nah jadi kalau ada event booty itu bagus sekali, udah dapat gems banyak, dapat cel banyak ya kan, dapat token ancestral banyak. Saya udah dapat token ini 25 dari bounty, jadi saya udah beli fugitive killnya itu 25 kali ya. Emang udah bagus, dan sekarang baru berjalan 2 hari eventnya ya, kemungkinan bisa tambah lagi ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Jangan lupa waktu live kalian mampir-mampirlah kalau mau tanya ataupun mau cari guild silahkan, ataupun mau mencari member. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legend Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum.